Pemirsa, pertumbuhan zebra Nusantara sangat besar sejalan dengan transformasi bisnis yang dilakukan oleh perseroan. Kita akan membahas kinerja serta prospek bisnis Zebra Nusantara bersama Direktur Utama PT Zebra Nusantara Tbk, Rudi Tanusudibyo. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, kita sehat selalu begitu ya Pak ya. Ini kita tertarik untuk mengetahui seperti apa kinerja dari perseroan. Yang kita ingin ketahui kinerja perseroan dari kuartal 3 2021 ini seperti apa begitu Pak? Mungkin saya mundur sedikit boleh ya? Jadi baik. Ya, tentu kalau kita melihat Zebra tahun lalu dengan Zebra tahun ini adalah dua hal yang berbeda. Satu entity tapi isinya berbeda. Yeah. Zebra tahun lalu praktis perusahaan listed yang di dalam distribusi gas dan lain-lain yang mungkin membutuhkan 10-20 miliar pendapatan. Lalu pada bulan Maret tahun ini kami mengakuisisi Zebra. Bukan tanpa alasan, karena kami mengakuisisi Zebra dengan satu tujuan, untuk mengakomodir bisnis-bisnis yang ada di dalam lingkaran saya yang saya miliki, untuk melakukan vendor listing melalui satu proses revisi. Dan kami sudah melakukan itu, puji Tuhan semua sudah selesai, sehingga pada bulan September untuk pertama kalinya Zebra yang baru mengumumkan kinerjanya, mengumumkan financial reportnya kuartal ketiga, triwulan 3 dengan penjualan sekitar 2,7 triliun. Bukan hanya penjualan ya, tapi intinya semua grup DNR yang masuk ke dalam Zebra itu seluruh laporan keuangannya dikonsolidasikan ke Zebra, termasuk juga equity-nya semua. Equity-nya juga diubah begitu ya? Terjadi peningkatan sekitar 10 miliaran menjadi 2,7 triliun. Baik, dari 2020 dan 2021 sangat signifikan perubahan yang terjadi begitu ya terhadap perseroan. Dan ini akan ada transformasi bisnis yang dilakukan. Transformasi seperti apa Pak Rudi? Jadi begini, bicara tentang Zebra kita tidak bicara tentang taksi lagi. Mungkin masih banyak kalayak ramai yang publik yang mengira Zebra taksi. Memang Zebra dulu taksi terbesar, tapi bahkan saat ini sudah tidak ada lagi operasi taksinya. Bicara tentang Zebra adalah bicara tentang DNR, Dosni Roha. Sebenarnya perusahaan ini sendiri sudah mulai berdiri tahun 1963, yaitu 58 tahun yang lalu, tanggal 16 bulan September. Perusahaan ini berdiri sebagai perusahaan distribusi obat, lalu berkembang distribusi consumer good dan lain-lain, dengan jumlah karyawan mendekati 3.000 orang, dengan kantor-kantor cabang dari Aceh sampai Papua. Lalu kemari kami pada tahun mungkin 10 tahun lalu saya mengakuisisi 51%. Tapi 3 tahun yang lalu, karena kami ingin berkembang dan partner juga menyatakan keinginannya untuk retire, jadi saya mengambil alih kepemilikan DNR 100%. Mulai saat itu kita membuat satu rencana besar, yaitu menjadikan DNR menjadi end-to-end logistik. End-to-end logistik itu termasuk yang bisnis awalnya distribusi, yang tadi saya sampaikan mencapai 2,7 triliun. Lalu dengan infrastruktur yang ada, karena kami punya 47 kota, dengan infrastruktur yang ada kami membuat bisnis unit yang lain, menggunakan infrastruktur yang ada, sehingga terciptalah satu rangkaian supply chain dari first mile, middle mile, dan last mile. End to end begitu ya. Baik, dan ada jadinya juga ada ekosistem yang mendukung gerak perseroan dari yang end to end itu tadi konsep yang Anda katakan. Baik, ada juga rencana rebranding dari perseroan, ada transformasi dan juga transformasi bisnis dan rebranding. Nah, berapa besar investasi yang dibutuhkan oleh perseroan sendiri, Pak Rudi?
Saya ini sedikit sebelum kita bicara rebranding. Jadi yang dimaksud dengan end-to-end tadi mulai daripada proses sebelum produksi, yaitu 3PL, 4PL, pengangkutan untuk barang orang lain. Lalu setelah di manufacture, barang keluar, tentu ada offline, ada online. Offline-nya itu bisnis yang sudah established sejak tahun 63 dengan 100.000 outlet yang kita layani seluruh Indonesia. Lalu kita menciptakan online juga. Di online ini yang sangat signifikan karena kami salah satu dari mungkin 3 atau 4 enabler yang paling aktif di Indonesia. Dan kami juga menciptakan toko bahan makanan online. Sekarang 10 kota, sebentar lagi 11 kota. Jadi kita membuat online food supermall yang bisa mendeliver bahkan beras 5 kilo dari Cikampek sampai Serang dan Bandung, Semarang, Jogja tanpa ongkos kirim. Jadi ini menjadi andalan kami ke depan. Karena digitalisasi itu menjadi penting untuk bisnis logistik. Last mile-nya itu kami sudah dipercaya oleh pemerintah untuk mendistribusikan hampir 400 juta kilogram beras dalam program bantuan sosial dari Sulawesi seluruhnya sampai Papua ke pelosok yang paling dalam. Nah, rebranding ini sebenarnya penting karena menurut survei yang kami lakukan, orang masih mengira bahwa Zebra itu adalah transportasi taksi. Jadi tentu kami sudah merencanakan satu rapat umum pemegang saham dalam waktu dekat untuk meminta persetujuan mengganti nama perusahaan. Jadi rebrandingnya sendiri sih tidak memerlukan investasi yang besar, tapi bagaimana masyarakat mengerti bahwa yang tadi nama Zebra akan diganti. Tentunya kami akan menunggu persetujuan dari RUPS. Akan diganti menjadi satu nama yang mencerminkan perubahan entitas bisnisnya ini. Kegiatan bisnisnya ini berubah sehingga nama itu mencerminkan aktivitas yang kami lakukan. Baik, paling tidak yang masih tersisa di brand image masyarakat adalah Zebra ini masih mentransportasikan atau mengantarkan logistik begitu ya kepada konsumen atau kepada orang yang membutuhkan begitu nantinya. Baik, kalau untuk kita lihat dari arah dan orientasi bisnis perseroan, artinya digitalisasi it's a must gitu ya Pak. Ini akan seperti apa orientasi bisnis perseroan nantinya setelah digitalisasi memang sudah menjadi arah yang sudah dipegang oleh perseroan saat ini? Begini, pertama dalam bisnis konvensional kami pun kami sudah melakukan digitalisasi lebih dari 14 tahun. Jadi semua salesman kami sudah tidak pakai bolpen, mencatat, semua sudah pakai PDA. Ya, semua sudah pakai PDA. Mereka mau melihat stok, mereka mau melakukan transaksi semua pakai PDA. Nah, digitalisasi yang ke arah kekinian ini itu yaitu online. Sekarang begini, bayangkan ya, kami merencanakan mungkin bisa ada di 50 kota untuk yang food supermall itu. Bayangkan bahwa orang Medan ya bekerja di Jakarta, dia ingin beli untuk kebutuhan keluarganya. Dia tidak harus dia kirim uang, dia bisa kirim makanan, at the tip of your finger. Hanya dengan memasukkan di sini, besok makanan sudah ada di Medan. Nah, yang lebih besar lagi, berapa banyak TKI, TKW bekerja di luar negeri yang harus mengirim uang setiap bulan ke keluarga. Lalu banyak masalah komplain uangnya tidak dibelanjakan sesuai dengan yang dimaksudkan, sehingga lebih baik langsung mengirimkan barang logistik ya. Dia bisa mengirim makanan dari Hong Kong, dari Thailand, Singapura, Malaysia, dari Saudi Arabia. Mereka bisa langsung mengirim makanan setiap bulan secara rutin. Nah, bayangkan juga ini market yang paling besar. Masyarakat yang tidak memiliki mobil, kalau belanja beras 1 literan, 2 literan pasti mahal. Kalau belanja beras sekali 5 kilo pasti lebih murah. Bisa menjual lebih murah dari supermarket. Ya, namanya ipanganan.com, DOTCOM ada di Shopee. Itu bisa menjual lebih murah dari kalau kita pergi ke toko.
dan itu sudah sampai ke rumah. Diantarkan Itulah langsung. digitalisasi. Ya. Nah, dengan adanya end-to-end ini, pada saat kami mengunjungi klien, kami bisa menawarkan semua. Logistik maupun warehousing untuk bahan baku, distribusi offline, distribusi online sampai diterima pelanggan. Jadi ada seperti one stop shopping, one stop logistic needs. Dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini begitu ya, lebih mempermudah dan ada efisiensi dan efektivitas di kehidupan masyarakat lewat logistik yang mereka butuhkan. Baik, Pak Rudi, kita masih ada 2 segmen. Di segmen berikutnya kita akan lebih membahas seperti apa pasar mengapresiasi saham dari ZBRA. Sesaat lagi, pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Zebra Nusantara Tbk telah melantai di bursa sejak 1991. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Ando, silakan. Ya, baik Cakri dan pemirsa, saham PT Zebra Nusantara Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 30 tahun lalu. Dan kita simak bersama datanya. Ya, PT Zebra Nusantara Tbk dengan kode emiten ZBRA ini melakukan pencatatan perdana Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 1 Agustus 1991 di papan pengembangan dengan bidang usaha, perusahaan holding dan angkutan bermotor untuk barang umum, perdagangan besar, alat laboratorium farmasi dan kedokteran, pergudangan dan penyimpanan lainnya, dan pelayanan penunjang kesehatan. Lalu di sektor infrastruktur dengan subsektor utilitas industri utilitas gas. Nah, kita lihat bersama pemirsa pemegang saham dari ZBRA ini sebesar 70,81% atau senilai 1,77 miliar saham ini dipegang oleh PT Trinity Healthcare dan sisanya sebesar 29,19% atau 732,8 juta saham oleh masyarakat. Dan kita lihat seperti apa pergerakan nilai saham dari ZBRA ini. Kita lihat kalau lihat dari kurvanya ya pemirsa, dari awal tahun Januari ini dibuka di 107 rupiah per saham. Ini berada di nilai tertingginya waktu itu pada Agustus, terus naik ya maksud kami nilai tertingginya pada bulan April, pada 19 April ini berada di nilai 1.270 rupiah per saham, namun kemudian terus turun ya, sehingga kita lihat pada September ini berada di level 655 rupiah per saham, namun pada perdagangan kemarin 8 November 2021 kita lihat sudah mulai naik kembali ya, kita lihat berada di level 760 rupiah per saham. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda Cakri. Baik, terima kasih Ando untuk paparan Anda terkait bagaimana kinerja dari saham Zebra dengan kode emitennya ZBRA. Kembali bersama Bapak Rudi Tanusudibyo. Pak Rudi, kalau melihat pergerakan pasar begitu ya, melihat pergerakan saham dari ZBRA, Anda sendiri seperti apa mengapresiasi saham dari ZBRA untuk saat ini? Begini, tadi kan dilihat pernah ke hampir 1.300, lalu turun sampai ke di bawah 700. Sebenarnya tidak persis seperti itu. Baik. Jadi waktu 1.300 itu sebelum right issue. Memang terus terjadi pergerakan turun, tapi right issue-nya adalah satu saham lama bisa membeli 2 saham baru dengan harga 812. Oh iya, baik. Jadi artinya begitu right issue itu ditebus, harga teorinya turun tentu. Dan pada saat harga teori turun itu harga theoretical price-nya kalau nggak salah 815. Karena harga yang saham lama 1 ditambah 2 saham baru yang 812, average-nya itu menjadi 815 rupiah. Nah, pergerakannya harus dilihat dari 815 itu. 815 sampai pernah turun ke 600 sekian. Kalau tidak salah saat kita bicara sekarang ini mungkin sekitar 780, 785. 780. Jadi saya tidak boleh sebagai emiten, saya tidak boleh memberikan direction, tapi saya hanya bisa katakan bahwa masa depan ini masih panjang. Apalagi kaitannya dengan logistik ya Pak ya? Ya, karena begini,
biaya logistik di Indonesia itu 24 sampai 26% dari GDP. Ya. Salah satu yang paling besar. Jadi ya, karena mulai dari bahan baku sampai dikonsumsi masyarakat, itu melibatkan kegiatan logistik yang luar biasa. Nah, saya melihat langkah pemerintah dengan memperbaiki infrastruktur darat, udara, dan laut itu sangat tepat. Karena ini akan memudahkan sektor logistik. Jadi kami akan sangat fokus di logistik ini dengan digitalisasi, ya, full digitalization, sampai kepada nanti kami sedang merencanakan awal tahun untuk melaunch satu aplikasi yang mempertemukan pengguna jasa transportasi dan gudang dengan pemilik kendaraan. Jadi platform untuk transportasi dan logistik. Kenapa penting? Kalau kita melihat saat ini logistik di Indonesia itu mahal. Betul. Mahal bukan hanya masalah infrastruktur saja, tapi mahal karena juga baliknya kosong. Jadi orang satu truk kirim ke Surabaya, sebagian besar kembali itu kosong. Atau kalau tidak kosong mungkin ada pemanfaatan yang tidak dilaporkan kepada pemerintah. Baik. Itu yang sehingga pengguna jasa itu harus membayar double. Nah, bayangkan kalau seandainya ada pemilik truk kirim ke Surabaya, lalu dia mau kembali, dia upload itu bahwa dia punya kapasitas kosong. Pengguna bisa masuk ke dalam sistem itu. Nah, ini yang terjadi dalam sektor properti sudah terjadi dan besar, yang namanya Airbnb. Airbnb itu pengelola properti penginapan yang terbesar di dunia tanpa memiliki aset. Dan menjadi favorit banyak para traveler. Hal yang sama sedang kami persiapkan. Dengan network yang ada di seluruh Indonesia, karena kami ada dari Aceh sampai Papua, kami dalam posisi yang diuntungkan untuk mengumpulkan para pemilik kendaraan dan pemilik gudang. Nah, ini yang sangat-sangat bermanfaat, yang kami yakin bahwa kedepannya akan sangat besar. Jadi saya tidak bisa mengarahkan berapa harga saham saya, tapi setidaknya ini menjadi optimisme para pelaku pasar untuk melihat apa yang tengah dimiliki dan sedang dilakukan oleh perseroan. Kita masih ada satu segmen, Pak Rudi, untuk membahas topik ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan kembali usai News Update. Kembali di Dialog Corporate Action, pemirsa, masih bersama Direktur Utama PT Zebra Nusantara Tbk, Bapak Rudi Tarusudibyo. Pak Rudi, di segmen ini kita berbicara soal capex ataupun keuangan dari perseroan. Untuk tahun depan, berapa capex yang sudah disiapkan dan alokasinya akan seperti apa, Pak? Karena memang jika memang ini gencar untuk terus memperbesar digitalisasi perseroan yang sudah ada sekarang. Begini ya, kalau kita bicara logistik, digitalisasi, capex itu bukan yang terpenting. Jadi begini, bukan yang terpenting. Justru digitalisasi itu memungkinkan sebuah perusahaan berkembang dengan less capex. Contoh. Justru less capex. Contoh begini, tadi sudah saya jelaskan bahwa perusahaan taksi terbesar di dunia itu adalah Uber, Grab, Uber. Perusahaan penginapan terbesar di dunia adalah Airbnb. Yang sama sekali tidak memiliki aset. Nah, kami akan tumbuh dengan dua cara. Organik, dan merger or acquisition. Ini penting sekali. Saya ambil contoh. Bisnis konvensional kita itu adalah distribusi. Distribusi itu misalnya Bayer, Johnson & Johnson itu sama kita ya, Matrix dan lain-lain. Itu
kami beli, kami simpan, kami tawarkan, kami jual, terus kami tagih. Nah, kunci sukses daripada bisnis ini adalah volume. Volumenya harus besar. Volume harus Nah, besar. strategi akuisisi untuk distribusi misalnya, kalau kami mengakuisisi sebuah perusahaan distribusi yang lain, tentu akan ada duplikasi biaya. Contoh, misalnya di Surabaya, kami ada cabang di Surabaya. Ya. Perusahaan yang akan di-merge atau diakuisisi punya cabang di Surabaya. Tentu bisa disatukan. Saat disatukan itu akan terjadi efisiensi. OPEX untuk perusahaan distribusi itu bisa 3-4% yang terkait pergudangan, pengiriman, dan lain-lain. Ya. Jadi, salah satu strategi saya ke depan adalah melakukan sinergi baik merging ataupun akuisisi yang bisa memberikan nilai tambah dengan mengefisienkan operational expenditure OPEX. Oke. Itu pertama. Baik. Ya. Yang kedua, tentu kita akan expand pada bidang-bidang yang tidak membutuhkan capex banyak. Tadi sudah saya sampaikan, contoh misalnya yang menjadi prioritas terbesar untuk digital yang tahun depan, itu ada 3. Satu adalah enabler. Enabler ini online distribution. Jadi kalau tadi offline yang bisnis konvensional kita, lalu ada online distribution. Kedua adalah online food super mall. Food super mall ini nanti orang tidak usah ke supermarket ya, apalagi dalam masa pandemi. Ya. Sekarang hanya di lewat 10 kota, genggaman nanti tangan ya. 11 kota. Baik. Ya, dalam genggaman tangan, makanan besok sampai ke rumah. Langsung sampai ke rumah. Ya. Langsung sampai ke rumah. Segala macam kebutuhan makanan. Lalu yang ketiga, digitalisasi di dalam tadi platform ya yang mempertemukan logistik provider dan logistik needs. Oke. Ya, misalnya pergudangan, misalnya transportasi yang saya sampaikan tadi. Nah, ini semua tidak memerlukan capex yang sangat besar. Dan yang terakhir ini akan bisnis modelnya akan persis sama dengan platform-platform yang lain. Misalnya platform-platform belanja, Shopee, Tokopedia mempertemukan penjual dengan pembeli. Platform Grab, Uber mempertemukan pemilik kendaraan dengan pengguna. Oke. Platform Airbnb, pemilik properti dengan pengguna properti. Nah, sekarang ini dalam logistik juga akan kami lakukan. Jadi 3 itu digital expansion yang sangat penting yang akan menjadi fokus kami pada tahun 2022. Oke, baik. Untuk bidang hospitality dari mungkin penginapan sudah ada, lalu transportasi sudah ada, dan saat ini logistik dengan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat dari segala aspek kehidupannya juga akan ada bisa kita dapatkan dari PT Zebra Nusantara Tbk. Baik, terima kasih Bapak Rudi Tanusudibyo untuk waktu Anda bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat. Terima kasih.